Jadi sudahlah ya Pak Wapres, Anda nggak usah terlalu ambisi ya mempromosikan sistem ekonomi syariah ini. Bapak itu sudah melanggar konstitusi. Saya tantang Bapak sekarang. Coba tunjukkan kepada saya di Undang-Undang atau Undang-Undang Dasar 45 yang ada istilah ekonomi syariah. Coba Pak Wapres. Coba itu para petinggi-petinggi pelaksana sistem ekonomi syariah. Saya mau tanya, di mana? Bapak itu sudah membuat suatu segregasi sosial di Indonesia. Segregasi itu adalah pemisahan. Anda eksklusif. Kami adalah kami, Anda adalah Anda. Anda itu kafir. Sistem Anda tidak cocok sama kami. Kami harus membuat sistem kami. Karena itu adalah ibadah kami. Selalu berlindung di kata-kata ibadah. Selalu berlindung di kata-kata iman. Padahal Bapak Ibu lupa bahwa kita ini berbangsa dan bernegara. Kita ini hidup di suatu negara yang sangat heterogen, berbineka. Ini sistem Bapak ini hanya cocok diterapkan di suatu negara yang homogen. Ya, Malaysia itu relatif homogen. Di sana Tionghoa, India sedikit. Melayu cuma 3. Indonesia. Jadi Pak Wapres stop. Ya, ansor-ansor Anda ini stop. Anda kalau mau mensejahterakan Indonesia, saya kasih cara. Sangat efektif. Hukum mati koruptor. Bapak bisa nggak itu melakukan itu? Kendalikan itu para oligark. Bapak bisa lakukan nggak? Kendalikan itu para kolusi jahat di mana-mana. Anda bisa melakukan itu nggak? 3 saja Bapak Wapres Anda bisa lakukan di Indonesia ini. Keadilan sosial, kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan semakin baik. Jadi nggak usah berteori yang aneh-aneh, Bapak. Ya, termasuk Pak Mahfud. Saya selalu kritik Pak Mahfud, Menko Polhukam. Saya tidak benci, tetapi Bapak yang mestinya Bapak sebagai teladan daripada kami rakyat Indonesia ini justru memberikan keteladanan yang sangat jelek. Bagi saya Bapak berdua dan yang lainnya itu adalah yang sistem ekonomi syariah ini adalah tidak Pancasilais. Tidak Pancasilais. Nah, jadi Bapak Wapres, nggak usah Bapak bikin cara yang aneh-aneh di Indonesia ini untuk mencapai keadilan sosial. Omong kosong yang Bapak bikin ini. Omong kosong. Karena Bapak hanya memikirkan kelompok Bapak. Padahal di Indonesia ini bukan hanya kelompok Bapak yang ada. Jadi cara Bapak ini adalah memaksakan ini nanti kepada kelompok yang berbeda dengan Bapak. Pastikan, dan itu adalah model. Role model yang sudah dipesankan dari nenek moyang Anda. Nah ini. Jadi saya tantang Pak Wapres. Hentikan ini. Bapak kan tahu kenapa terorisme ini timbul, karena ada dominasi sekelompok masyarakat, ada dominasi sekelompok agama terhadap kelompok lain, sehingga kelompok lain itu tidak berdaya. Itu nanti akan timbul apa itu terorisme, akan silakan. Yang lain yang jadi co-host bisa nyelenong kapanpun saudara ya, supaya rame ya. Sebab kalau monolog nggak rame. Lah yang co-host saja boleh kapan saja nyelonong ya untuk bicara. Dan tapi tetap satu-satu. Jadi kalau udah bicara kasih kesempatan yang lain begitu ya. Dan juga kalau kepanjangan yang lain boleh nyelonong ya kalau udah kepanjangan ngomongnya saudara ya. Jadi tapi ini ya ladies first saudara ya. Kita sekarang karena yang ibu-ibu kasihan pada komplain sama Pak Santi Ahmad, katanya dikasih ngomongnya udah jam 11:30 baru dikasih ngomong ya. Aduh, luar biasa. Oke, silakan Pak Direktur. Baik. Ini saya singkat aja Pak Korea, singkat di dalam konteks begini, mencermati keadaan di negara Republik Indonesia yang makin lama makin memiriskan bagi orang-orang yang tertentu dan menyadari. Tapi di pihak lain merasa itu fine-fine aja gitu loh. Saya juga heran melihat masyarakat Indonesia ini ya, tidak peduli terhadap suatu isu, sebenarnya dia kecil tetapi dampaknya sangat luar biasa. Nah, saya ingin juga menyampaikan kepada teman-teman ya, netizen atau yang ikut di Zoom N26 ini, saya kemarin ada komplain. Bentar, ini Pak Santi Ahmad belum kasih password ini. Hah? Belum kasih password. Halo? Passwordnya apa tadi passwordnya? Apa dan apa? Kantul saya wakili aja Pak. Kantul gondal gandul. Katoe ya di Katoe gitu. Ya sudahlah nggak apa-apa, udah kasih aja dah. Aduh, salah lagi passwordnya nih. Ya udah biar aja lah. Kalau kami dulu di Brawijaya Malang tahun 80-an dibilang begini,
gandul esek-esek, gandul sambil tangannya digoyang-goyang di bawah gitu. Jadi itu tambahannya. Jadi saya ulangi kembali, di Indonesia ini saya heran, apakah saya yang sudah gila atau bagaimana, saya nggak ngerti. Tapi saya mencermati setiap kejadian walaupun kecil atau besar, bagaimana negara ini telah disetir, dinakodai oleh yang namanya Wapres ini, sudah berubah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, dari negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara syariah Islam Indonesia. Banyak tidak aware ini, banyak tidak waspada, termasuk para petinggi-petinggi. Hidup enak, makan di sana, makan di sini. Dalam hati saya, terlagi lu habis, lu digorok, lu dalam hati saya. Ada yang melalui kesempatan ini akan saya sampaikan beberapa hal. Saya bukan memprovokasi, tapi kalau disuruh memprovokasi, monggo. Tapi ini provokasi positif. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan, tidak seorang pun ya sampai kepada Bapa kecuali melalui saya. Bukankah itu pernyataan provokatif? Tapi kan ada kebenaran di situ. Jadi kalau menyampaikan kebenaran bukan provokasi dong, tetapi kalau bukan kebenaran yang disampaikan itu provokasi, walaupun bahasa yang lemah lembut dan gaya yang lemah gemulai gitu. Ya, dan seperti yang saya katakan, kalau pepatah Batak bilang omongan yang lemah lembut itu harus diwaspadai, itu adalah omongan setan gitu. Nah, kembali lagi beberapa hari yang lalu ya, sampai 2-3 hari lah, ada seseorang teman kita yang mengkomplain Galarua. Dia bilang begini, pastor, termasuk pastor juga dikomplain. Dia bilang pastor itu omdo katanya kan, ngomong doang katanya. Jadi saya jawab begini, apa masalahmu kawan? Lah kenapa enggak kalian bela si A, si B? Nah kan gitu, yang sekarang ini berperkara dengan kepolisian yang ditahan. Saya bilang, bukannya kita tidak membela, kita sudah berhubungan dengan keluarganya, menyampaikan pesan untuk bisa berjumpa, mendiskusikan kira-kira apa yang bisa dibantu oleh Galarua. Tetapi pihak keluarga ini kan tidak menyambut kedatangan kita. Nah, kita nggak bisa memaksakan diri dong. Nggak bisa dong, iya. Itulah kesulitan kita memang di sana ya, memang ya. Iya, orang nggak bisa, saya bilang. Ya nggak bisa. Contoh misalnya Panji Gumilang. Cara kita membela dia apa? Ya kita datang ke sana berdiskusi, mana wilayah yang bisa kita masuki, mana wilayah yang tidak bisa kita masuki. Selalu ada koordinasi. Ya dan kenyataannya kan ada kemajuan-kemajuan, progresnya. Ya walaupun mungkin orang semua tidak tahu. Iya, tapi Galarua kan cuma omdo. Apakah ini Galarua ini dia bilang begini, itu kan Panji Gumilang ada barternya, ada transaksionalnya katanya. Dari mana Anda tahu? Saya bilang, dari mana Anda tahu? Saya aja nggak melihat itu. Anda jangan menuduh gitu kan. Nah, kita Galarua di situ. Sekarang saya beritahu, misalnya gugatan perkara perdata dari Panji Gumilang kan mereka sudah berdamai dengan Wakil Ketua Umum Anwar Abbas. Yang lainnya masih dalam proses. Ya kita doakanlah. Catatan saya adalah saya sampaikan kepada Anda, kita punya memahami persoalan yang sebenarnya, tujuan penyelesaiannya dan strateginya kita tawarkan. Lah kalau nggak mau masa kita memaksakan diri, Pak? Saya bilang. Iyalah nggak bisa lah. Gitu. Itu Tapi yang Panji Gumilang ini kan karena kita juga sudah memberikan dukungan lah. Kita dengan memviralkan begini, kita dukungan secara moral ya kan. Dan bahkan kita juga memberikan undangan ke Israel segala macam. Ini kan dukungan moral bahwa kami beserta dengan Panji Gumilang ya kan. Sekalipun kita berbeda keyakinan, tetapi kita punya satu ideologi yang sama, Pancasila. Itu penting. Lanjut. Sorry. Nah, jadi di situ perbedaannya Pak. Tolong dipahami. Karena dia mendesak terus mojokin Galarua, ya sudah saya bilang. Dia bilang begini. Coba Galarua yang dipinjai, apa yang dia kerjakan itu? Punya kepala tapi pun tidak punya ekor. Ya, terima kasih atas sarannya, Bung. Saya bilang. Tapi begini aja lah. Anda anggota Galarua bukan? Nggak dijawab. Anda bersedia nggak jadi pengurus DPW atau DPD Galarua supaya nanti bisa membantu Galarua di daerah? Yang nggak dijawab juga. Jadi Bapak kan tahu Indonesia sudah khilafah begini. Apa Galarua mampu? Ya soal mampu tidak mampu bukan itu masalahnya. Harus ada yang bersuara, harus ada yang menyampaikan bahwa ada pelaksanaan peraturan undang-undang yang tidak benar. Itu harus didengar, dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pejabat negara itu urusan lain. Tetapi kita tetap bersuara dan bila perlu kita melakukan Adam. Saya bilang, apa itu Adam? Kasih damai. Nah, karena dia masih ngoceh terus, saya nggak jawab lagi Pastor Paul, karena dalam hati saya ini orang nggak ngerti gitu. Oke, jadi saya, Bapak Ibu,
ini cerita tentang Galarua ya. Jadi sekarang Galarua apa kerjanya? Pertama Galarua kan sedang mengapai Yusuf Manubulu, kemudian Ustadz Kainama, kemudian siapa namanya itu Hani Kristanto ya. Masih dalam proses penanganan hukum yang sampai sekarang belum ditindaklanjuti oleh polisi. Tetapi kita akan tetap menanyakan dan kita tidak akan memberikan suatu apapun kepada polisi supaya diproses. Kita tidak mau. Kita akan tanya terus dan tidak akan bosan kita menanyakan itu. Masa 1 tahun, 2 tahun, kita tanya terus. Tetapi kita punya catatan Bapak Ibu. Tanggal sekian datang, bertemu dengan Sianu, jawabannya apa, itu kita rekor semua. Dan suatu saat nanti itu akan kita lemparkan kepada pejabat tinggi, kalau kita menghadap, ini buktinya. Tidak bisa dibantah, dan kita misalnya ada saksi, bukan saya sendiri, misalnya ada saksi, harus ada yang menyaksikan, mendengar. Itu caranya menghadapi polisi. Kalau kita mau jalan pintas, kasih duit. Wah, tapi itu bukan karakter Galarua, Bapak Ibu ya. Tidak. Nah, saya kembali lagi kepada yang saya katakan terkait dengan yang disampaikan oleh Pastor Paul, betapa di Indonesia ini gereja ditutup, orang beribadah ditutup. Tetapi di pihak lain mereka begitu gencar untuk mendirikan atau membuat fasilitas-fasilitas segala sesuatu supaya mereka lebih mudah untuk melakukan ajaran agamanya. Nah, saya akan kasih tunjuk satu contoh. Ini judul yang saya tulis ini ngeri, tapi saya bertanggung jawab. Bukan memaki saya, tapi saya ngeri. Ya, bukan ngeri. Saya katakan ini mungkin ngeri bagi teman-teman yang mendengar, tetapi saya tidak takut dan saya tidak cari nama untuk itu. Dan saya bertanggung jawab untuk itu. Ya, kapanpun. Nah, ini ada berita Bapak Ibu. Sebentar ya, saya share screen ya. Jadi saya tidak mengada-ada Bapak Ibu ya. Nah, nih, sebenarnya judulnya ini adalah Wapres usulkan zakat sebagai pengurang pajak. Ini judul aslinya. Ini di suatu koran, namanya korannya itu Media Indonesia, ya, pada tanggal 7 kemarin. Jadi ini fakta yang saya ambil dari dari suatu koran, dan koran Media Indonesia adalah grup daripada Surya Paloh ya. Nah, ini judulnya Wapres usulkan zakat sebagai pengurang pajak. Maka saya beri komentar di sini, saya pakai atas nama Galarua dan saya bertanggung jawab. Tanda kutip, Wapres RI makin gila. Halalkan segala cara membuat NKRI menjadi negara syariah Islam Indonesia atau NSII tanda tanya. Satu kata, lawan. Apakah ini provokasi? Enggak Bapak Ibu. Saya bertanggung jawab ini. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut dampak daripada ya usulan-usulan Wapres yang gila ini, saya bilang gila aja, dengar aja nggak apa-apa. Jadi bicara ini di apa Pak? Di Aceh ini. Katanya berkantor sejak 4 September di Papua, tetapi dia mondar-mandir ke Aceh. Entah apa tujuannya ini kan. Kalau berkantor ya manajer dong di Papua sana, jangan ke sana kemari. Nah, coba kira-kira nih Wapres ini memberi contoh atau keteladanan yang baik nggak ini? Suka-sukanya ini Wapres ini. Jadi Pak Jokowi tahu nggak? Sementara Pak Jokowi asik di ASEAN Summit, nah, dia pergi ke Aceh sana. Ini Wapres sontoloy begini nih. Nah, jadi apa dampaknya ini nanti akan kita bahas. Tapi sebelum kita ke situ Bapak Ibu, mari kita pahami dulu apa arti zakat itu menurut konsep mereka, bukan menurut konsep kita. Nanti kalau menurut konsep kita itu bisa kita analogikan mungkin dengan perpuluhan atau apalah. Ya, apa tujuan zakat ini dan berapa besarnya? Ini saya ambil daripada literatur mereka. Ya, zakat adalah ini Bapak Ibu perhatikan ini, jago sekali mereka membuat definisi yang langsung mengunci siapa yang membaca, terutama umat Islam yang takut dan menjadi bodoh. Zakat adalah ibadah, garis bawahi Bapak Ibu kata-kata ibadah. Yang tercantum di dalam rukun Islam. Coba, apa itu rukun Islam? Siapa yang mencantumkan urusan mereka itu? Kita nggak perlu komentar itu. Bagi setiap muslim yang memiliki finansial yang stabil atau mampu, wajib. Nah, ini wajib Bapak Ibu, bukan sukarela. Wajib baginya untuk membayar zakat kepada orang yang membutuhkan. Jadi ada satu orang mempunyai kemampuan keuangan. Kalau dia memberi zakat itu ibadah. Bapak Ibu tahu kalau ibadah, dia ada jaminan masuk surga. Ini iming-iming ini, tapi urusan mereka itu ya. Kemudian berapa besarnya Bapak Ibu? 2,5%. 2,5% dari apa?
Apakah 2,5% dari penghasilan, penghasilan kotor atau penghasilan bersih, 2,5% dari apa? Nah, menurut literatur ini mengatakan bahwa besarnya adalah 2,5% dari hartanya. Coba Bapak Ibu ya. Jadi kalau hartanya ini pun mungkin perlu penjelasan. Kalau harta ini kan ada dua macam. Ada harta bergerak, tidak bergerak. Ada harta tangible, tidak berwujud. Ada harta tangible, berwujud. Nah, apakah semuanya itu di total menjadi satu, dijumlahkan, itu yang disebut hartanya. Kemudian zakatnya itu 2,5% diberikan kepada orang Muslim yang tidak mampu. Luar biasa ya. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau seseorang misalnya punya harta 10 miliar, kali 2,5% udah berapa itu kan? 10 miliar. 10% aja udah 1 miliar. 2,5% 250 juta. Nah, cuma ini periodenya kapan dikasih? Kalau dikatakan ini adalah untuk mengurangi pajak, Bapak Ibu bisa bayangkan itu ya. Nah, apa tujuannya ini? Nah, menurut mereka ini tujuannya adalah sebagai wujud tanda mengasihi sesama, ya. Tapi tanda kutip Bapak Ibu, sesama ini bagi mereka siapa? Bapak saya tidak termasuk karena kita adalah kafir. Kita bukan pengikut ajaran mereka. Jadi jangan harap. Ya. Kemudian mewujudkan keadilan sosial ini teori-teori lagi nih ya. Padahal kita di Pancasila sudah ada itu diajarkan bagaimana mewujudkan keadilan sosial, sila kelima itu ya. Terus memberdayakan masyarakat. Selanjutnya untuk mengentaskan kemiskinan. Apa iya? Jadi indah sekali ya ansornya ini yang surga ini. Nah, sekarang kalau ini bisa, kalau diterapkan Bapak Ibu ya di Indonesia, coba Bapak Ibu bisa bayangkan nggak kerusakan ekonomi yang bakal terjadi di Indonesia. Penduduk Indonesia 270 juta. Katakanlah pengusaha dari UMKM sampai ini ada berapa puluh juta lah. Kita nggak tahu saya datanya ya. Dari sekian, katakanlah 50 juta. Dari sekian pengusaha UMKM sampai usaha besar ini 50 juta. Katakanlah 30-40 juta adalah Muslim. Nah, yang 10 juta ini non-Muslim. Apakah tidak mungkin nanti, ini bukan masalah pengusaha saja Pak ya, pribadi-pribadi. Jadi dari 270 juta itu, Muslim itu kurang lebih 120 juta lah. Ya. Sisanya 50 juta non-Muslim. Saya mau bertanya, dari 120 juta itu kan semua bukan orang mampu. Kalau menurut teorinya ini. Mampu, apa ukuran mampu itu? Akan mereka bikin nanti. Ya, akan mereka bikin nanti kriterianya mampu. Tetapi di dalam pelaksanaannya Bapak Ibu, nanti ini akan banyak berbohong. Pengusaha, saya udah kasih zakat. Kurangin dong bayar pajak saya. Apakah ini tidak merusak ekonomi Indonesia ke depan? Itu yang pertama. Yang kedua, siapa nanti yang menyatakan sah atau tidaknya seseorang atau perusahaan itu sudah memberikan zakat atau tidak? Paling-paling nanti dipakai MUI lagi. Pasti dipakai MUI. Jadi MUI ini memang sengaja dipelihara untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan daripada si Wapres ini yang menerapkan sistem ekonomi syariah di Indonesia untuk melancarkan aksi-aksi maupun programnya itu di masyarakat. Bapak bisa bayangkan itu nanti bagaimana kalau MUI mengatakan, sudah lu bayar zakat, mana ini sertifikatnya. Tapi duitnya kemana? Duitnya kemana Bapak Ibu? Orang ini kan terkenal sangat pembohong. Korupsi aja boleh. Yang penting hasil korupsinya dikasih ke rumah ibadah. Apalagi begini. Jadi ini adalah suatu sistem yang diajarkan Wapres ini supaya masyarakat Indonesia itu tidak jujur, berbohong, ya, menipu. Ini target akibat atau dampaknya nanti Bapak Ibu bagi negara ini. Saya misalnya suatu saat nanti, saya mau kurangi pajak gue dong. Saya bilang tolong dong nih, saya kasih sama dia. Kurang pajak gue. Negara nggak berdaya, sudah ada sertifikat dari MUI. Ini sudah bayar zakat. Jadi ini adalah suatu pendidikan yang membodohkan rakyat. Dan setiap orang mau presiden, mau wapres, mau siapapun itu yang membodohi rakyat adalah pengkhianat bangsa dan negara. Karena negara berkewajiban mencerdaskan rakyatnya, tetapi si pejabat ini membodohi. Jadi sudahlah ya Pak Wapres, Anda nggak usah terlalu ambisi, ya, mempromosikan sistem ekonomi syariah ini. Bapak itu sudah melanggar konstitusi. Saya tantang Bapak sekarang. Coba tunjukkan kepada saya di Undang-Undang atau Undang-Undang Dasar 45 yang ada istilah ekonomi syariah. Coba Pak Wapres. Coba itu para petinggi-petinggi pelaksana sistem ekonomi syariah. Saya mau tanya, di mana? Bapak itu sudah membuat suatu segregasi sosial di Indonesia.
segregasi itu adalah pemisahan. Anda eksklusif. Kami adalah kami, Anda adalah Anda. Anda itu kafir. Sistem Anda tidak cocok sama kami. Kami harus membuat sistem kami. Karena itu adalah ibadah kami. Selalu berlindung di kata-kata ibadah. Selalu berlindung di kata-kata iman. Padahal Bapak Ibu lupa bahwa kita ini berbangsa dan bernegara. Kita ini hidup di suatu negara yang sangat heterogen. Berbineka. Ini sistem Bapak ini hanya cocok diterapkan di suatu negara yang homogen. Ya, Malaysia itu relatif homogen. Di sana Tionghoa, India sedikit. Melayu cuma 3. Indonesia. Jadi Pak Wapres stop ya, ansor Anda di stop. Anda kalau mau mensejahterakan Indonesia, saya kasih cara. Sangat efektif. Hukum mati koruptor. Bapak bisa nggak itu melakukan itu? Kendalikan itu para oligark. Bapak bisa lakukan nggak? Kendali dengan itu para kolusi jahat di mana-mana pun. Anda bisa melakukan itu nggak? 3 saja Bapak Wapres Anda bisa lakukan di Indonesia ini. Keadilan sosial, kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan semakin baik. Jadi nggak usah berteori yang aneh-aneh, Bapak. Ya, termasuk Pak Mahfud. Saya selalu kritik Pak Mahfud, Menko Polhukam. Saya tidak benci, tetapi Bapak yang mestinya Bapak sebagai teladan daripada kami rakyat Indonesia ini justru memberikan keteladanan yang sangat jelek. Bagi saya, Bapak berdua dan yang lainnya itu adalah yang sistem ekonomi syariah ini adalah tidak Pancasilais. Tidak Pancasilais. Nah, ini dulu kritik saya, sekaligus kalau mau Bapak Ibu solusinya saya kasih solusi. Saran ini. Kita kembali kepada Pancasila, itu ada 5 sila. Saya bukan mengajari, tapi inilah saran daripada Galarua yang saya sampaikan. Saya menyampaikan ini atas nama Galarua. Galarua adalah jaga Pancasila Jambon Khatulistiwa. Di situ ada 5 sila. Sila terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sejalan dengan cita-cita pendiri daripada atau founding fathers. Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya bagi segolongan bangsa, bukan hanya bagi segolongan ya agama, tidak. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Caranya ini bagaimana mencapai ini? Pancasila sudah mengajarkan itu. Caranya bagaimana? Bermusyawarah. Sila keempat kan? Bermusyawarah. Bermusyawarahlah Bapak-bapak. Jangan mengedepankan hegemoni kelompok. Ya. Jangan mengedepankan hegemoni kelompok, kekuatan kelompok, kehebatan kelompok, jumlah kelompok. Bukan itu. Bermusyawarah. Ya. Yang dipimpin oleh hikmat permusyawaratan. Itu, mari bermusyawarah. Bermusyawarah dengan semangat yang bagaimana? Ya semangat persatuan dan kesatuan Indonesia, sila ketiga. Jadi kita juga bermusyawarah, tidak boleh gontok-gontokan, pokoknya endasmu, karetku kerenmu, enggak begitu musyawarah. Bermusyawarah. Jadi landasi semangat persatuan dan kesatuan, sila ketiga. Berdasarkan apa itu? Ketakutan kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan kita masing-masing, kita harus takut. Dan untuk apa? Untuk kemanusiaan, secara kemanusiaan. Jadi Bapak Wapres, nggak usah Bapak bikin cara yang aneh-aneh di Indonesia ini untuk mencapai keadilan sosial. Omong kosong yang Bapak bikin ini. Omong kosong. Karena Bapak hanya memikirkan kelompok Bapak. Padahal di Indonesia ini bukan hanya kelompok Bapak yang ada. Jadi cara Bapak ini adalah memaksakan ini nanti kepada kelompok yang berbeda dengan Bapak. Pastikan, dan itu adalah model. Role model yang sudah dipesankan dari nenek moyang Anda. Nah ini, jadi saya tantang Pak Wapres, hentikan ini. Bapak kan tahu, kenapa terorisme ini timbul? Karena ada dominasi sekelompok masyarakat, ada dominasi sekelompok agama terhadap kelompok lain. Sehingga kelompok lain itu tidak berdaya. Itu nanti akan timbul apa itu terorisme, akan timbul nanti anarkisme. Bapak yang menciptakan itu. Ya. Bapak juga menggerus identitas nasional, menggerus adat budaya nasional. Bapak kan tidak pernah perhatikan itu. Dikit-dikit nanti Bapak bilang kafir, penistaan agama. Saya tantang Bapak ini. Saya tunggu kalau Bapak memanggil saya. Kita berdiskusi, Pak. Saya akan nanti dari Galarua akan menyampaikan pokir. Pokir itu adalah pokok-pokok pikiran. Saya ragu apakah Bapak ini pernah mengikuti kursus Lemhanas atau pendidikan Lemhanas atau tidak.
kalau Bapak pernah mengikuti itu, Bapak tidak akan berpikir demikian. Jadi dugaan saya, Bapak itu tidak pernah mengikuti itu. Sehingga wawasan kebangsaan Bapak sempit. Wawasan yang Bapak miliki bukan wawasan kebangsaan, tetapi wawasan keumatan. Termasuk Pak Mahfud MD. Kalau Pak Mahfud memiliki wawasan kebangsaan, pasti menolak ini. Tetapi Bapak setuju kan? Nah ini omongan saya, kritik saya kepada penyelenggara dan pemerintah. Jadi teman-teman, jangan berkata, saya terima itu kritik Bapak-Bapak, tapi kami melakukan suatu terobosan terhadap penyalahgunaan atau penyimpangan pelaksanaan ketatanegaraan yang justru nanti sangat berpengaruh kepada rakyat Indonesia. Bukan kita abai kepada orang-orang yang lain yang mengalami persekusi. Di anggaran dasar kita itu Galarua mengatakan anggota Galarua berhak mendapat perlindungan hukum dari Galarua. Itu hak anggota. Jadi kalau Anda mengeritik, kalau Anda sudah anggota, pasti kami akan langsung eksekusi. Tetapi kalau Anda belum anggota mengeritik, ya kami juga terima kasih. Tetapi masuklah jadi anggota. Bayarannya murah kok 50.000 per bulan. Masuk Bapak. Kita kan lakukan itu. Orang kadang-kadang nggak anggota juga seperti yang di Binjai sana kita ini, ada dana habis berapa itu sampai sekarang Bapak tahu perkaranya di mana? Itu pengadilan agama Pak. Perkaranya itu sekarang ada di Mahkamah Agung. Ya, kita terus banding. Tapi kalau nanti di Mahkamah Agung kalah, terus mau apa kita itu? Mau kita bakar Mahkamah Agung? Artinya sebagai bukti beginilah perlakuan daripada mereka terhadap kita itu minoritas. Katakanlah minoritas di dalam hal menegakkan keadilan. Nah sekarang dia masih mempersoalkan misalnya penganiayaan yang dialami. Apakah polisi menindaklanjuti? Enggak juga, sudah dilaporkan. Terus Galarua mau apa? Mau bakar itu kantor polisi? Ya enggak lah. Tetap kita berjuang Bapak Ibu. Jadi terima kasih atas kritik Anda. Terima kasih kritik Anda kepada Galarua. Terima kasih kritik Anda kepada saya mewakili Pastor Paul Jam. Monggo, terima kasih. Tetapi janganlah berhenti dikritik. Mari terlibat sama-sama kita pikul beban ini untuk kebaikan bersama. Bukan untuk kebaikan saya, bukan kebaikan Anda, tapi kebaikan bersama. Jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan teman-teman, Bapak Ibu ya. Dampaknya ini luar biasa ini. Tuhan memberkati. Mari kita diskusikan. Terima kasih Pastor. Oke. Ayo Pak Frans Lisi, mungkin Pastor Ya, lagi ya. sibuk. Ini Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,